Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman bisa selalu dalam kesehatan selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, izin perkenalkan, nama saya Raffi. Kebetulan pada kursus kali ini saya akan membahas seputar WordPress ya. Dunia WordPress. Mungkin di antara teman-teman yang klik video ini udah familiar dengan WordPress. Tapi saya harapkan teman-teman yang pemula silakan nonton video tutorial yang ada di YouTube. Karena ya kurang lebih pembahasannya sama. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin video kali ini, silakan aja karena saya juga akan sedikit cerita ya. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang udah saya coba terjun di WordPress ini. Dan kira-kira apa sih perbedaan antara WordPress dengan Blogspot? Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan Blogspot juga ya dulu sebelum WordPress terkenal saat ini. Dan kira-kira apa sih perbedaan dan keunggulannya nanti akan saya jelaskan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah gabung di tutorial atau yang sudah mengklik video ini. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang semangat belajar. Saya harapkan teman-teman bisa membuat website dari nol ya di akhir kursus kali ini. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman udah mau bergabung. Semoga harapan saya teman-teman bisa mengikuti video saya sampai akhir dan teman-teman bisa membuat website yang sederhana dan simple. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih pemula, insya Allah saya akan menjelaskan secara perlahan. Jadi saya harapkan pembahasan saya ini ya berdasarkan apa yang saya alami selama beberapa tahun. Jadi kalau semisal ada perkataan yang secara teoritis kurang pas, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Karena apa yang saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ilmu yang saya miliki. Begitu. Baik. WordPress. Apa sih WordPress? Sebenarnya WordPress itu sebuah platform, teman-teman. Dia adalah sebuah CMS. CMS itu adalah Content Management System. Kalau saya nggak mau menjelaskan secara teori, tapi saya mau mensimulasikan seperti ini, teman-teman. Ibarat teman-teman pernah pergi ke warteg, teman-teman lapar nih, mau beli makanan, teman-teman datang ke warteg, teman-teman ngeliat tuh di etalasenya ya kan, di situ ada ayam, ada kangkung, ada udang, ada macam-macam deh pokoknya, ada pilihan makanan yang bisa teman-teman lihat di displaykan di etalasenya. Sama nih, ibarat saya pergi ke akses internet, buka contoh ya website marketplace gitu, Tokopedia semisal. Di situ saya lihat tuh banyak produk, etalase ya kan. Nah yang didisplaykan itu kita sebut front end, teman-teman. Jadi front end itu adalah tampilan depan yang udah jadi. Tapi kan ya gak abakadabra, ada gak asal tiba jadi juga gitu kan. Aduh, mohon maaf nih, agak kelibet-libet. Tapi ya gak asal jadi, ada proses di belakang yang dibuat gitu. Dan orang-orang itu orang-orang ahli. Mereka adalah kita sebut dengan developer. Nah CMS itu kerjanya apa gitu kan? Maksudnya CMS itu seperti apa gambarannya? Tadi yang saya jelaskan adalah front end. Nah orang-orang yang membuat ayam, yang ngebuat telur, yang ngebuat kangkung, mereka kan jelas kerjanya di dapur. Nah kita bisa sebut dapur itu adalah back end. Implementasi dari back end itu adalah WordPress, teman-teman. Jadi kegambar ya, WordPress itu adalah sebuah CMS, dapurnya orang-orang back end atau developer. Mereka yang upload postingan, mereka yang membuat halaman, mereka yang ngedesain websitenya, tampilannya. Bukan, maksudnya mereka yang mengoptimasinya secara SEO, performa dan lain sebagainya. Mereka yang bekerja di belakang. Ya. Jadi mereka yang benar-benar kerja keras gitu untuk membuat sebuah tampilan website itu terlihat menarik di mata pengunjung. Sama kayak di warteg. Mereka juga pengen membuat tampilan yang menarik bagi pengunjungnya gitu kan, biar mereka bisa makan dengan nikmat. Nah kurang lebih CMS seperti itu. Nah ini bisa kita sebutkan sebagai tampilan dapurnya. Sama dengan Blogspot, kalau teman-teman pernah mengakses atau pengguna Blogspot zaman dulu ya,
tampilan sama seperti ini. Tapi ya, saya kan jelaskan perbedaannya apa. Mereka sama-sama CMS. Yang satu dibangun oleh Google, yang satu ya dari WordPress. Mereka punya perusahaan sendiri. Dan dulu Blogspot itu ini ya teman-teman terkenal banget ya. Sebelum WordPress terkenal, penggunanya banyak gitu. Karena ya mereka dulu itu terjun di blogger. Kalau sekarang itu kan vlogger ya. Jadi untuk buat situs visual itu ya lebih banyak penontonnya, pengunjungnya. Tapi bukan berarti Blogspot ditinggalkan, nggak. Masih banyak yang masih menggunakan Blogspot. Tapi secara perbedaan ya, yang paling kelihatan itu sebenarnya terletak pada desainnya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ngakses salah satu situs, ThemeForest, ini adalah salah satu situs marketplace yang menyediakan banyak sekali template-template WordPress atau desain-desain tampilan WordPress yang udah jadi. Jadi bisa katakan, kalau kita bisa katakan bahwa developer WordPress itu bukan developer, kita yang buat website dibangun di atas WordPress itu bisa dikatakan web instan karena mereka menyediakan banyak template yang udah jadi. Sama kayak Blogspot, mereka juga punya menyediakan template yang udah jadi. Tapi bisa dilihat nih teman-teman perbedaannya. Ini teman-teman bisa akses ya ThemeForest ya .net. Salah satu website yang saya buka adalah di sini tampilan dari News 12 paper. Mereka itu punya banyak kategori ya. Tapi saya buka di sini yang magazine, yang blog, yang portal beritanya. Dan satu lagi teman-teman bisa akses idnteam.com. Itu juga sama marketplace juga, menyediakan template-template Blogspot. Dan ini salah satu demo dari tampilan template IDN Team ini. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya antara portal berita yang dibuat di WordPress dengan yang dibuat oleh Blogspot. Sesederhana ini untuk yang dari Blogspot. Tampilnya sederhana karena memang dulu itu Blogspot dia dibuat untuk mereka-mereka yang blogger, yang menulis artikel gitu dan dipublish. Jadi ya tampilannya sederhana dan simple. Mereka dua-duanya sama-sama user friendly. Artinya ya pengunjung pun gak dibikin kesulitan untuk mengakses website tersebut. Nah jadi dari tampilan aja udah berbeda. Ya kan, lebih kekinian lah kalau yang di WordPress ini. Kalau yang ini kan bukan berarti kekinian, tapi artinya lebih sederhana dan simple untuk yang Blogspot. Ya, dan juga perbedaannya terletak dari performa. Sebenarnya performa sama-sama cepat. Hanya saja kalau Blogspot itu karena memang mereka itu gak terlalu banyak fitur, artinya ya cuma upload artikel doang, postingan-postingan doang, kumpulan postingan. Ya mereka otomatis performanya oke, bagus gitu. Tapi kalau WordPress, mereka kan disajikan banyak ya, nggak cuma portal berita doang. Mereka itu ada pilihannya, itu contoh ada education ya contoh. Ada tuh tampilan-tampilan untuk corporate, atau kita bisa istilahkan company profile. Jadi di setiap halaman itu punya desainnya masing-masing. Ya, jadi dari segi tampilan aja udah banyak gitu kan, kompleks. Artinya ya kalau dari segi performa ya sebenarnya balance sih, seimbang antara WordPress dengan Blogspot. Ya, tergantung dari bagaimana kita mengoptimasinya begitu. Nah, itu dari segi tampilan ya. Terus yang paling mencolok adalah dari segi fitur. Karena WordPress itu developer banyak, komunitasnya juga banyak. Mereka itu menyediakan banyak fitur. Salah satunya ya mereka itu ada fitur yang disediakan maintenance ya. Di WordPress itu ada fitur maintenance. Kalau di Blogger itu yang nggak ada. Mereka itu nggak ada fitur maintenance teman-teman. Kalau di WordPress, tapi nggak tahu ya, karena saya udah jarang buka-buka Blogspot. Tapi kalau setahu saya dulu tuh nggak ada. Bahkan sekarang ada yang nggak ada gitu sepertinya. Kalau di WordPress itu ada fitur maintenance. Jadi seketika teman-teman mau mengubah satu halaman, teman-teman bisa aktifkan fitur maintenance untuk agar supaya pengunjung nggak bisa mengakses website sebelum teman-teman selesai mengubah atau mengedit tampilan desain halaman tersebut. Nah, untuk Blogspot itu fitur terbatas. Artinya nggak sebanyak yang ada di WordPress. Contohnya aja kalau di WordPress itu ada plugin buat SEO-nya. Nah kalau di Blogspot itu terbatas teman-teman buat optimasi SEO-nya. Ya, jadi ya mereka punya standar masing-masing, jadi ya terbatas kalau di Blogspot. Tapi kalau di WordPress mereka itu fleksibel.
Artinya ya kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Itu enaknya untuk fitur yang disediakan oleh WordPress. Jadi banyak sekali ya keunggulan dari WordPress itu sendiri, karena ya jelas pengguna WordPress itu banyak sekali, bahkan paling populer saat ini. Dan teman-teman perlu tahu bahwa CMS itu nggak mesti aja hanya dua yang ini nih, yang saya jelaskan tadi. Blogspot dengan WordPress, ada Drupal, ada Joomla, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa akses di internet. Tapi yang paling populer ya saat ini ya WordPress, teman-teman ya. Nah, itu dari segi perbedaannya ya, dan keunggulan dari WordPress. Artinya ya kalau bisa saya katakan bahwa WordPress itu yang paling unggul, yang paling banyak diminati, karena ya jelas dari desain tampilannya aja udah elegan ya, template-templatenya juga disajikan banyak sekali, ada ratusan ribu template yang disajikan. Jadi teman-teman bisa tinggal install aja templatenya, udah jadi, tinggal diedit-edit, drag and drop, tinggal diedit kontennya, judulnya, dan lain sebagainya. Udah simpel itu aja untuk membuat tampilan yang elegan. Oke teman-teman ya, jadi kelihatan nih perbedaannya antara tampilan Blogspot dengan tampilan WordPress. Nih saya kasih contoh lagi deh, satu contoh tampilan WordPress yang terlihat elegan. Di sini ada yang buat education tadi ya, saya pilih ya, yang e-learning. Nih, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Tuh, ini adalah website yang dibangun oleh WordPress. Sebenarnya ada page builder juga. Ya, teman-teman kalau tahu Elementor nanti kita coba main di situ ya teman-teman ya. Ini juga kemungkinan dibuat dari Elementor. Elementor itu page builder ya. Jadi kita bisa customisasi di situ, drag and drop. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi ya ini website seperti ini yang kelihatan elegan dan kelihatan lebih bagus ya, lebih kekinian. Ini tuh dibuat dari WordPress. Tapi ada satu fun fact teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, di tab saya ini ada satu yang teman-teman nggak concern mungkin ya. Nih, satu website Grab teman-teman. Grab itu kan satu perusahaan yang lumayan besar ya, startup yang besar ya, terkenal juga di Indonesia. Perusahaan ojek online. Teman-teman tahu nggak kalau Grab ini dibuat dari apa? Mereka tuh dibuat dari WordPress teman-teman. Jadi nggak perlu kaget bahwa WordPress itu adalah ya sekarang itu lebih unggul gitu. Artinya ya sekelas perusahaan terbesar ini aja yang di Indonesia untuk ojek online aja dibuat dari WordPress. Jadi ya nggak kalah menarik juga ya. WordPress itu dibuat oleh banyak perusahaan karena ya memang jelas fitur yang disajikan juga banyak. Mungkin kalau bisa teman-teman bisa katakan bahwa kebutuhan teman apa aja yang teman-teman butuhkan itu kemungkinan ada di WordPress gitu, fitur-fiturnya. Itu yang saya maksud fiturnya lebih lengkap dibandingkan Blogspot. Ini salah satu website yang dibuat dari WordPress, itu Grab. Kalau teman-teman mau bukti nih, teman-teman bisa install extension Webalizer ya. Teman-teman bisa lihat tuh, CMS-nya adalah WordPress, ya kan? Dan page builder-nya Elementor yang akan saya jelaskan nanti di kursus-kursus selanjutnya. Teman-teman ya, bisa bayangkan ya, sekelas Grab loh, ya kan? Ya mungkin beda dengan Gojek. Kalau teman-teman akses Gojek ya mereka dibuat sendiri sih memang. Mereka punya developer masing-masing, mereka punya CMS-nya masing-masing. Tapi kalau Grab, CMS-nya ya content management systemnya ya WordPress. Mereka dibuat di atas WordPress. Nah itu jadi segi tampilan ya. Saya udah kasih contoh banyak, jadi teman-teman bisa pahamin nih. Kira-kira WordPress dengan Blogspot itu apa bedanya? Sebenarnya sama. Yang membedakan yaitu dari fiturnya, performa, tampilan pilihan desain, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan antara WordPress dan Blogspot. Dan bahkan WordPress lebih populer ya saat ini gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Di sini ada banyak menu ya teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan seiring tutorial kali ini. Tutorial yang akan saya buat. Jadi teman-teman silakan ikuti tutorial saya sampai habis. Insya Allah penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman sebagai pemula. Sekali lagi, semisal saya punya perkataan yang sekiranya secara teoritis tidak masih salah-salah gitu ya, mohon maaf gitu, karena memang saya bukan orang teoritis banget gitu, karena ya saya mengajarkan berdasarkan pengalaman saya aja. Oke, begitu teman-teman ya, terima kasih sudah mau menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.